Bang Rocky datang lagi ke Amerika? Kemarin ada acara di New York. Saya diundang oleh satu forum yang memakai nama yang sederhana tapi dengan pikiran yang dalam. Nama forum itu Forum Tanah Air. Jadi itu satu upaya baru untuk mengumpulkan ulang sisa-sisa daya upaya yang tadinya habis dikuras ketika Pilpres. Dan banyak orang yang sebut aja patah hati, patah arang atau patah semangat karena melihat hasil Pilpres yang lebih banyak dagelannya gitu. Jadi sejumlah teman, sejumlah aktivis pemerhati Indonesia membuat forum Tanah Air. Nah, saya diundang dan saya anggap itu satu forum yang bagus untuk menghasilkan ulang pikiran bermutu tentang Indonesia karena kalau memang mesti diupayakan dari luar negeri, karena di dalam negeri ada semacam sebetulnya mental fatigue, jadi kelelahan secara mental karena pertarungan Pilpres tidak menghasilkan pikiran baru tentang Indonesia. Jadi itu saya ada di Amerika dalam rangka menghadiri 3 event, satu di New York, satu di Los Angeles, dan satu di Washington. Dengan ide yang sama, yaitu reinventing the idea of Indonesia melalui jaringan pikiran. Jadi forum Tanah Air itu adalah jaringan pikiran, bukan satu organisasi formal yang ada anggaran dasar, ada pengurusnya yang terstruktur. Enggak, ini cuma satu kumpulan pikiran, dan saya merasa terpanggil juga untuk ikut mengisi kepentingan menghasilkan pikiran baru. Karena oposisi udah nggak ada, maka satu-satunya cara untuk mempertahankan Indonesia adalah dengan playing devil's advocate di dalam tataran ide gitu. Itu. Apa yang Bang Rocky sampaikan dalam forum tersebut? Pertama, saya sampaikan pentingnya pikiran alternatif. Kendati partai politik tidak ada lagi yang beroposisi kecuali PKS yang ada kursi 58% di parlemen. Ada Partai Demokrat yang sedang bersiap juga untuk masuk di dalam politik oposisi. Orang juga mungkin berharap dari PAN. Tapi saya katakan bahwa PKS atau Demokrat atau PAN itu beroposisi dari dalam parlemen karena mereka punya suara. Saya beroposisi dari luar. Jadi saya sebutannya mereka itu oposisi indoor, saya oposisi outdoor. Di dalam menguji policy dari pemerintah. Bukan memusuhi, ya, itu beda. Beroposisi artinya mengajukan strategi alternatif, mengajukan kemungkinan-kemungkinan baru untuk melihat ulang Indonesia, soal demokrasi, soal peradaban politik, soal ekonomi yang tidak tumbuh, soal citizenship, soal keakraban berwarga negara. Jadi semua soal yang ada di Indonesia yang membuat kita merasa gagal sebagai bangsa atau merenung terlalu dalam sehingga frustrasi melihat keadaan hari ini kan. Bahwa tidak ada kepastian hukum, bahwa hukum tetap dipermainkan oleh kekuasaan, bahwa pers tidak menikmati kebebasan, bahwa lembaga-lembaga yang tadinya kita anggap sebagai lembaga penopang demokrasi, KPU dan KPK terutama, akhirnya dikebiri perlahan oleh kekuasaan. Dan itu menimbulkan pesimisme di dalam melihat Indonesia. Nah, kita mesti bangkitkan ulang optimisme bahwa Indonesia bisa diatur ulang, bisa ditemukan kembali jejak bermutu dari Indonesia kalau kita bisa memberi critical point of view terhadap kebijakan pemerintah. Soal kesehatan, soal infrastruktur, soal pemindahan ibu kota, soal kurikulum pendidikan, segala macam kan, soal tumpukan persoalan yang gagal sebagai janji gagal diwujudkan oleh Presiden Jokowi itu. Dan itu yang saya kira baik karena Forum Tanah Air bisa membaca itu dan mengambil inisiatif untuk mengucapkan kembali kemampuan masyarakat sipil di dalam melindungi tanah air, di dalam menghasilkan pikiran baru
dan lebih terutama dalam memberikan harapan pada masyarakat bahwa pemilu bukan akhir segala-galanya. Selalu ada politics of hope, kendati politics of memory kita buruk di Pilpres kemarin.